Gaji kamu UMR, nabung emas 1 gram. Tapi stok beras di rumah cuma cukup 2 hari. Di ekonomi yang lagi ringkih begini, ini bukan salah kamu doang. Sistem yang kita ikuti ini yang bodoh, bikin kita kelihatan keren di aplikasi, tapi rapuh di dunia nyata. Bayangin besok gaji telat sebulan, ATM mati, aplikasi ojol error, minimarket antri habis-habisan, di dompet kamu ada 1 gram emas. Di dapur kamu cuma ada sisa beras buat 2 kali masak. Di situ, kamu baru sadar, selama ini kamu sibuk ngejar kaya, tapi lupa, besok pagi keluargamu makan apa. Video ini bukan nyuruh kamu benci emas. Emas itu alat simpan nilai yang banyak ulama juga bahas dari dulu. Tapi, kalau kita cuma lihat angka di aplikasi dan lupa berapa hari dapur bisa hidup, itu logika yang bodoh di dunia yang makin rapuh. Apalagi buat ekonomi gaji UMR, ojol yang nunggu order berjam-jam, atau karyawan kantoran yang ngerasa aman. Padahal satu PHK aja bisa jatuh miskin dalam hitungan bulan. Di video ini, kita bahas 3 hal. Yang pertama, kenapa cara kita baca nilai sering kebalik. Yang kedua, apa yang sebenarnya paling mahal saat sistem kacau. Yang ketiga, langkah kecil realistis, supaya kamu bisa punya emas beneran di dapur, bukan cuma di kotak perhiasan. Coba jujur sebentar, berapa banyak dari kita yang rela nyicil HP belasan juta demi gengsi kantor, tapi belanja beras selalu, nanti aja kalau tinggal dikit, gaji datang, langsung lari ke kafe, cicilan, dan belanja bodoh. Sementara stok makanan pokok di rumah, paling cuma cukup 3 hari. Di kelas gaji UMR, ini bikin hidup selalu di ujung tanduk. Sekali lembur nggak dibayar, sekali motor ojol rusak, langsung pusing, besok makan apa? Di kelas aspiring middle, gaji 5-15 juta, merasa nggak miskin kok. Padahal kalau kita lihat dapur, kadang lebih miskin daripada kontrakan tetangga, yang hidup sederhana tapi stok makanannya rapi. Di kelas middle up, gaji 20-30 juta ke atas, banyak yang kejar emas, saham, kripto. Tapi beras di rumah cuma cukup beberapa hari. Kalau sistem mendadak macet, mereka bisa turun kelas lebih cepat daripada sopir dan ojol yang sudah biasa hidup hemat. Ini bukan masalah miskin atau kaya. Ini masalah cara baca nilai. Kita diajarin sejak kecil, kalau emas itu aset, beras itu belanja harian. Padahal, di tengah krisis, beras bisa jadi emas beneran. Secara teori keuangan, emas sering disebut safe haven. Artinya, kalau pasar keuangan kacau, nilai emas cenderung lebih stabil daripada banyak aset lain. Tapi, hampir semua riset itu bicara soal investor, bukan soal dapur keluarga ojol dan buruh pabrik. Emas itu kuat. Kalau masalahnya ada di angka, inflasi, nilai mata uang turun, pasar saham jatuh, tapi begitu masalahnya pindah ke logistik, jalan banjir, gudang tutup, truk tidak bisa jalan, yang kamu butuh bukan grafik harga emas. Kamu butuh karbohidrat yang bisa dimakan, air bersih, cara masak tanpa ribet, dan obat dasar. Di banyak negara yang ngalamin krisis parah, laporan Lembaga Pangan Dunia nunjukin kebiasaan rumah tangga yang paling kelihatan adalah mengurangi jumlah makan, turun kualitas makanan, atau jual barang berharga demi beli bahan makan. Sederhananya gini, saat sistem normal, emas jaga nilai tabungan. Saat sistem kacau, beras jaga nyawa keluarga. Kalau kamu gaji UMR dan cuma punya sedikit ruang buat sisihkan uang, logika sehatnya adalah pastikan dulu keluarga kamu tidak gampang lapar. Sebelum kamu mikirin jadi investor yang pinter. Bukan berarti dilarang punya emas, tapi urutan prioritasnya harus sesuai syariat dan akal. Jaga perut dan kesehatan dulu, baru simpan nilai jangka panjang. Bayangin lagi, listrik mati 3 hari. ATM tidak bisa dipakai. Aplikasi bank error, minimarket kehabisan stok beras murah. Di kompleks kamu, ada beberapa tipe keluarga. Keluarga pertama, gaji UMR, tidak punya tabungan. Tapi mereka disiplin simpan beras 2 karung kecil, air minum galon cadangan, mie instan, sarden, minyak goreng, dan gas portable buat masak. Keluarga kedua, gaji menengah, punya emas beberapa gram, punya kredit mobil, tapi di dapur, beras tinggal 1/4 karung kecil. Keluarga ketiga, middle up,
punya saham, emas, gadget mahal, tapi semua disimpan di digital dan lemari, bukan di dapur. Begitu krisis datang, nilai paling tinggi pindah kemana? Ke siapa yang punya beras, air, dan cara masak, bukan ke siapa yang punya angka paling besar di aplikasi investasi. Di titik itu, miskin dan kaya bukan lagi soal gaji bulanan, tapi soal berapa lama kamu bisa kasih makan keluarga tanpa harus panik keliling kota. Buat ojol, kerja keras di jalan itu sudah perjuangan setiap hari, tapi tanpa stok beras, sekali bensin naik atau order sepi, mereka jadi korban pertama sistem yang bodoh. Buat karyawan kantoran yang ngerasa aman dengan slip gaji, mereka lupa perusahaan juga hidup di atas sistem modern yang rapuh. PHK massal pernah kejadian berkali-kali. Saat sistem goyang, yang paling kuat adalah mereka yang secara sederhana tapi disiplin, punya stok dasar di rumah. Yang lucu dan agak kejam adalah di hari krisis itu, keluarga yang kelihatannya paling miskin di kompleks bisa jadi justru yang paling tenang. Cuma karena mereka terbiasa hidup sederhana dan stok berasnya tidak pernah nol. Mulai sekarang, coba ubah satu kebiasaan. Setiap kali kamu pengen beli sesuatu yang keren, atau kejar investasi yang kamu sendiri belum paham, tanya dulu, kalau aku pakai uang ini buat beras, air, dan stok dapur, dapurku aman berapa hari? Kalau jawabannya, dapurku saja belum aman seminggu, tapi kamu sudah mau pamer emas, itu pola pikir yang bodoh. Bukan karena kamu miskin, tapi karena kamu salah baca prioritas. Buat gaji UMR, yang pertama, targetin dulu stok beras minimal 2 minggu. Tidak perlu langsung banyak, tambahin 1 kilo setiap kali belanja bulanan, dan jangan dihabiskan sekaligus. Yang kedua, punya air minum cadangan minimal 2 hari, galon tambahan, atau botol isi ulang yang kamu putar terus. Yang ketiga, simpan lauk tahan lama murah, telur, tempe yang bisa dibekukan, sarden, kacang kering. Buat aspiring middle, gaji 5-15 juta. Yang pertama, stop dulu belanja gengsi 1 bulan. Alihkan buat bikin buffer dapur sebulan. Yang kedua, catat semua pengeluaran makan. Biar kamu lihat langsung berapa banyak uang yang sebenarnya bocor ke jajan bodoh, padahal bisa jadi stok aman saat krisis. Yang ketiga, kalau memang mau punya emas, jadikan itu level berikutnya. Setelah buffer beras dan air aman, buat middle up rapuh. Yang pertama, anggap stok dapur 1 bulan sebagai asuransi non-riba untuk keluarga. Yang kedua, kalau punya emas dan aset lain, bagus. Tapi jangan sombong kalau rutinitas dapurmu masih hidup harian. Yang ketiga, jadikan rumahmu contoh buat orang lain. Bukan cuma pamer gaya hidup, tapi pamer bagaimana kamu jaga perut keluarga dan tetangga terdekat. Kalau suatu saat sistem benar-benar goyang, hidden cost-nya gini. Setiap bulan kamu buang ratusan ribu buat belanja bodoh. Tapi begitu ada krisis kecil, kamu langsung miskin waktu, miskin pilihan, dan miskin ketenangan. Hidden gem-nya, kalau buffer dapurmu rapi, setiap krisis kecil berubah jadi gangguan remeh. Bukan tragedi ekonomi tiap akhir bulan. Dalam syariat, kita diajarin untuk ikhtiar, bukan panik. Stok beras 2-4 minggu, itu bukan panic buying. Itu cara kamu jaga amanah, sebagai kepala keluarga, atau sebagai bagian dari rumah itu. Selama kamu tidak menimbun sampai orang lain kesulitan, tidak sengaja naikin harga buat manfaatkan krisis, tetap peduli tetangga dan keluarga besar, maka buffer dapur itu bentuk tanggung jawab, bukan egoisme. Emas boleh, investasi boleh, tapi jangan sampai kamu sibuk jaga angka di layar, sementara dapurmu sendiri tidak siap hadapi 3 hari listrik mati. Jadi, kalau besok sistem modern benar-benar kacau sebentar, ATM mati, gaji telat, ojol sepi order, minimarket kosong, pertanyaannya balik ke diri kita sendiri. Apa gunanya emas kalau kamu tidak punya beras? Mulai malam ini, coba cek dapurmu pelan-pelan, hitung. Kalau besok kamu stop penghasilan dulu 3 hari, dapurmu kuat sampai kapan? Kalau jawabannya bikin kamu mules, itu bukan buat bikin kamu merasa gagal. Itu alarm lembut, supaya kamu mulai bangun rumah yang krisis-proof, pelan-pelan, dan sesuai syariat. Kalau kamu ngerasa video ini ngeklik di kepala, save dulu buat kamu ulang nanti. Share ke 1 orang yang kamu sayang, dan tulis di komentar, dapurku sekarang aman berapa hari? Biar pelan-pelan,
Kita belajar bareng, baca nilai dengan benar, di dunia yang makin rapuh.